Halo teman-teman semua. Halo, kembali Selamat, lagi yes. sama kita. Sekarang kita mau ngapain ya? Kita mau bahas tentang rambut. Yeay. Yeay. Jadi tuh sebenarnya aku pengen banget bahas ini karena banyak banget shot yang tanya ke aku Oh kayak ya? eh, kok bisa sih rambut kamu tebal, hitam, Benar-benar. halus kayak gitu. Benar itu, benar. Nah, di sini aku mau bahas beberapa produk yang aku pakai dan jujur ya, aku tuh jarang banget perawatan ke salon. Mungkin orang-orang tuh kiranya kayak rambutku tuh shining karena aku sering ke salon treatment kayak gitu. Enggak, jadi tuh aku jarang banget treatment ke salon. Nah, aku bakal saranin beberapa produk yang pernah aku pakai atau yang aku pakai sekarang atau mungkin yang pernah aku search di internet dan itu bagus gitu loh, banyak reviewnya kayak gitu. Nah, ini kita mulai dari apa dulu nih? Ya, so berhenti di situ dia. A few moments later. Oke guys, aku bakal mulai dari shampoo. Shampoo apa yang aku pakai? Nah ini kebetulan aku bawa. Nih, aku pakai shampoo NR Arnica. Cara bisa dibaca ya. Nah, kenapa aku pakai shampoo ini? Karena tuh aku punya masalah kulit kepala tuh yang berminyak parah. Dan kalau misalnya lagi parah-parahnya tuh bisa sampai jerawatan gitu. Jerawatan terus keluar darah, ya kayak gitulah. Separah itu gitu. Makanya aku cari shampoo yang dia benar-benar bisa kontrol minyak gitu loh di kulit kepala aku, dan salah satunya sampo ini emang harganya lumayan sih, dia 47.000. Tapi ini aku bisa pakai sebulan sih kalau shampoo ini. Nah terus kedua, setelah kalian pakai shampoo kalian harus pakai yang namanya conditioner. Nah karena conditionerku lagi habis dan aku cari itu nggak ada di toko, aku pakai conditioner di Hadi Suwarno yang anti hair fall, warnanya coklat. Kalian bisa lihat ya di sini nanti. Nah, itu tuh menurut aku dia dengan harga cuman berapa ya, 26.000, itu dia bisa ngasih efek tuh rambut kalian tuh bisa halus banget tuh loh. Dan apa ya, kayak kalian habis perawatan di salon gitu, jadinya tuh halus gitu. Nah, kenapa aku pilih anti hair fall? Karena emang aku lagi struggle sama rambut rontok. Nah, terus setelah kalian pakai conditioner, setelah selesai keramas gitu biasanya aku pakai yang namanya serum rambut. Nah, serum rambut yang lagi aku pakai sekarang tuh ada ini. Ini serum hair food, produksi dari Sinergia. Ini tuh serum almond sih. Nah, harganya tuh cukup murah sih. Aku beli di toko kosmetik Mutiara, harganya tuh cuma 32.000. Dan ini tuh pemakaian udah 1,5 bulan, tapi sampai sekarang tuh nggak habis-habis. Nah, dulu tuh aku pakai itu yang L'Oreal Elsif itu, tapi yang warna pink. Dan menurut aku tuh jauh lebih murah sih, karena dengan harga 150.000 itu kalian bisa habis tuh dalam waktu 7 bulan, bahkan bisa lebih, karena sekali pakai itu cuman 1-2 pump. Karena emang kalau pakai serum rambut kalian tuh nggak boleh terlalu banyak. Kenapa? Karena itu tuh bisa bikin lepek rambut. Nah terus 2 minggu sekali itu kalian juga penting tuh pakai yang namanya hair mask. Nah kalau aku sih lebih suka beli sendiri, terus aku rawat di kosan gitu ya, daripada aku harus ke salon, karena sekali hair mask di salon tuh cukup mahal, 50.000, sedangkan aku beli sachetan gitu cuman 13.000, dan itu bisa aku pakai 2 kali. Nah karena cuman 2 minggu sekali, berarti kan 1 bulan 2 kali tuh, murah banget kan, cuma 13.000 tapi kalian bisa pakai dalam waktu sebulan. Nah biasanya aku tuh pakai hair mask dari NR Core, kalian bisa lihat di sini. Nah terus treatment lain yang biasa aku lakukan itu, aku biasanya pakai minyak kemiri. Nah, zaman aku masih kecil, itu mamaku tuh bikin minyak kemiri sendiri. Jadi disangrai, terus habis itu ditumbuk dan itu diambil minyaknya. Atau kalau nggak bisa pakai seledri, santan, terus juga bisa pakai lidah buaya. Nah, itu beberapa treatment yang pernah aku lakuin dan hasilnya benar-benar bagus, nggak mengecewakan. Kalian bisa coba di rumah. Dan produk-produk aku sebutin tadi itu bukan produk high end semua ya guys, dan itu tuh produk Indonesia semua, kalian harus bangga sama Indonesia. Terus juga, nah aku tuh juga sering melakukan apa ya, habit-habit kecil yang itu sebenarnya tuh
bantu kita buat mencegah kerusakan rambut. Kayak misal nih waktu kalian naik motor, nah kalau kalian berambut panjang, kalian pakai helm kan, sisanya kan pasti ada gitu kan, dan pasti kena angin gitu loh. Nah kalau misalnya kena angin itu tuh bakal cepet bikin rambut tuh kering. Nah biasanya aku tuh ikat rambut kayak gini, terus habis itu aku masukin baju kayak gini jadinya. Nah itu bakal ngelindungi rambut kalian tuh dari angin. Nah Em, kenapa kita harus melindungi dari angin? Karena angin tuh bisa bikin rambut kita tuh kering. Nah kalau udah kering tuh bisa bercabang. Terus yang kedua, jangan terlalu sering pakai hair dryer. Itu nggak boleh, karena sebenarnya itu yang bikin rambut kalian kering kayak gitu. Terus juga kalau misalnya nih kalian mau ngeringin pakai handuk, itu tuh nggak boleh. Handuk terus kalian gosok-gosok kayak gini, itu nggak boleh, karena itu tuh juga bikin rambut kalian tuh cenderung kering, terus nantinya tuh bakal bisa bercabang. Nah balik lagi ke hair dryer, kalian boleh pakai hair dryer tapi dalam kondisi rambut itu udah kering paling nggak 50% sampai 80% baru kalian hair dryer. Dan hair dryer yang kalian pakai pun aku saranin tuh dia punya efek yang ada di dindingnya gitu sih. Iya, ada dinding-dindingnya gitu. Nah itu tuh dia bakal mencegah rambut tuh rusak kayak gitu. Tapi harganya cukup mahal sih kalau ada efek dingin-dinginnya itu. Terus lagi ya, mungkin itu doang sih habit-habit kecil yang aku lakuin. Oh iya, jangan ngeringin juga rambut tuh di depan kipas angin, apalagi kalau kipas anginnya kencang, karena itu juga bikin rambut kering. Itu aja sih dari aku. Tadi 2 poin dari yang kamu katakan itu saya lakukan, saudara-saudara. Misalnya kayak rambut ya. Nah, misalnya kan rambut aku pendek ya. Terus kalau misalnya aku pakai helm tuh cuma sedikit gitu yang keluar dari helmnya, itu gimana? Tapi kalau mau dimasukin akan keluar lagi, nggak bisa masuk kayak gini, nggak bisa masuk. Ya itu nggak apa-apa sih, ya mau gimana lagi kan, rambut pendek ya. Cuman memang kalau misalnya kita sering berpergian pakai helm, kan kondisi kulit kepala kita kan benar-benar terperangkap ya ibaratnya. Nah itu sebenarnya yang salah satu faktor yang bikin kulit kepala kita tuh berminyak gitu. Makanya aku tuh sebenarnya ngurangin sih kayak pergi-pergi kemana-mana gitu, karena kan selalu pakai helm kan, karena aku naik motor. Jadinya sebisa mungkin aku ngurangin keluar juga gitu, misalnya kalau kepepet gitu. Jadi teman-teman, memang Erlinka itu dia concern banget ya sama rambut, sama wajah, skincare-nya. Kalau misalnya Erlinka juga sering update ya di Instagram Story ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tahu atau mau nanya sesuatu, bisa langsung aja direct message dia lewat Instagram. Iya, atau kalian bisa langsung aja tinggalin komen kalian di sini. Kalian boleh tanya apapun, nanti bakal aku bales. Iya, nanti bisa dibalas sama Erlinka. Jujur Erlinka juga banyak banget kasih tahu aku, misalnya nih aku tuh padahal misalnya kulitku tuh kering gitu ya, aku nggak sadar kalau misalnya kulitku tuh kering. Erlinka yang sadar, kadang dia bilang, "Sud, kulitmu tuh kering ya, kamu pasti gini-gini ya." Erlinka tuh kadang suka gituin aku gitu. Jadi bisa lah kalian minta saran. Terus aku tuh rambut pendek salah satunya adalah karena dia rontok. Nah terus akhirnya aku tuh berusaha ganti-ganti sampo, sampai pada akhirnya yang paling cocok adalah sampo bayi Kasen itu, yang sampai sekarang ini aku pakai. Tetap sih ada rontoknya, cuman berkurang. Nah kalau misalnya aku mau pindah ke sini, ini aku takut juga bikin rontok lagi gitu ya, gimana? Sebenarnya kalau misalnya udah yang rontok parah gitu, itu tuh kita nggak bisa treatment sendiri. Itu tuh kita harus konsul dulu ke dokter, karena kan bisa jadi rontok kita tuh bisa karena hormon, karena ya stres kan juga mempengaruhi hormon, atau bisa karena kondisi kulit kepala yang mungkin berketombe parah, itu juga bisa bikin rambut rontok. Atau mungkin habit kita kayak misal tadi pakai dryer, atau kalian mungkin sering terkena angin, terkena panas matahari, nah itu juga bisa bikin rambut rusak dan rontok kayak gitu. Jadi aku saranin sih kalau misalnya udah parah itu kalian harus ke dokter dulu. Kalian mungkin bisa ke dokter kulit ya, kayak tanya-tanya gitu, kenapa sih penyebab utama rontoknya tuh apa kayak gitu. Nanti kalian bakal disaranin mungkin pakai obat. Kalau yang biasanya udah parah banget tuh dia sampai pakai obat. Kalau misalnya yang masih bisa diatasi, kalian cukup beli serum rambut tuh cukup sih menurut aku.
Oke. Erin Kak pernah warnai rambut nggak? No, Kenapa? karena ngewarnai rambut itu bikin rambut cepet rusak. Salah satunya kering terus bercabang gitu. Karena kan itu zat kimia kan, zat kimia yang apa ya, nggak ramah lingkungan juga, nggak ramah buat rambut kalian. Jadi aku saranin sebisa mungkin janganlah mewarnai rambut. Karena kalaupun kita mewarnai rambut dan rambut kita halus, itu pun juga diimbangi dengan treatment yang mahal gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian mau mewarnai rambut boleh, tapi kalian juga harus berani ngeluarin duit yang banyak buat treatment rambut kalian biar tetap bisa halus kayak gitu. Karena sebenarnya rambut orang-orang yang diwarnain itu dia sebenarnya kering banget sih, bahkan kayak pecah gitu loh, kayak patah, gampang patah gitu rambutnya kayak gitu. Baiklah. Aku juga suka, tadi makanya Linda mengenai helm tuh kadang soalnya aku nggak masukin ke dalam kaos. Kedua hair dryer, iya I often use that. Jadi aku suka pakai itu dan dia Linda bilang 50% kering dulu ya. Enggak, saudara-saudara, saya langsung pakai dan itu ya ternyata kadang iya memang aku ngerasain sampai kulit kepala aku tuh panas kena udaranya hair Nah itu dryer sebenarnya nggak boleh gitu. Tapi kecuali kalau misalnya ya ada emergency gitu ya, kita butuh harus cepat pergi gitu ya. cepat, ya itu pakai dryer nggak apa-apa lah. Tapi kalau sering-sering no. Itu dulu teman-teman mungkin untuk video kali ini. Makasih buat berkunjung YouTube channel aku. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. See you in the next video. See you, God bless you. bye.